Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Sugandi Wijaya, mahasiswa dengan NIM 2000637, mahasiswa rekayasa perangkat lunak. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi yang sangat saya pahami dari mata kuliah Penjaminan Keamanan Informasi yang dibawakan oleh Pak Raditya Muhammad STMT dan juga praktisinya yaitu Bapak Cesar Dwi Pratama Eskom. Dan adapun materi tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah password. Password merupakan suatu hal yang sudah sangat familiar di kehidupan sehari-hari, apalagi dengan perkembangan teknologi yang zaman sekarang ini, pasti banyak sekali hal-hal yang memang sudah memerlukan password tentunya. Password dikatakan sebagai salah satu persoalan yang memang paling menantang dalam keamanan informasi, sehingga beberapa manajemen password itu diperlukan untuk menjamin keamanan informasi yang menggunakan password. Didapatkan ada beberapa contoh yang selama perkuliahan disampaikan oleh praktisi dalam rangka manajemen password, dan contoh tersebut salah satunya adalah dalam suatu perusahaan misalnya ada buah password yang diberikan dan nantinya itu harus diganti secara berkala, dan password tersebut nantinya tidak boleh dicatat, tidak boleh ditulis di notes atau apapun, pure harus diingat, dan itu tuh berkali-kali harus diganti, mana pada akhirnya banyak sekali atasan contohnya yang memang mungkin sudah agak tua dan itu tuh jadi pada lupa passwordnya, sehingga mereka tuh pada akhirnya suka kayak minta lagi passwordnya gitu. Dan ini tuh menggambarkan bahwa seiring tingginya keamanan, bahwa tingkat kenyamanannya juga akan ikut berkurang karena kedua hal tersebut tidak dapat disinkronkan, atau ada satu hal lain yang dapat berkurang secara signifikan jika keduanya dinaikkan. Naik turunnya keamanan dan kenyamanan dapat digambarkan dari segitiga krusial, segitiga kunci yang memang menggambarkan tiga aspek yang tidak dapat semuanya dipenuhi. Dan ketiga itu ada security, functionality, dan juga usability. Ketika suatu keamanan tinggi, maka fungsionalitas dan usabilitasnya akan rendah. Jika usabilitas tinggi, maka keamanan dan fungsionalitasnya rendah, dan juga jika fungsionalitasnya tinggi, maka akan mengurangi aspek keamanan dan usabilitasnya. Dan ini berlaku jika fungsionalitas dan usabilitas tinggi, maka security-nya akan rendah. Jika security dan usability tinggi, maka fungsionality-nya rendah. Dalam manajemen password, ada satu tips yang memang sangat saya ingat dari Pak Cesar dan juga secara tidak sadar sudah saya terapkan, yaitu menggunakan passphrase, bukan passcode. Jadi, apa itu passphrase? Jika password kan seperti namanya ya, pass dan word, kata. Sementara phrase itu suatu kalimat. Jadi ketika kita menggunakan atau menginput password kita itu menggunakan suatu kalimat, bukan kata. Jika kita ambil contoh, kita mungkin bisa kayak AS15 atau apapun gitulah. Dan itu tuh sebenarnya dengan teknologi yang ada sekarang itu sangat mudah untuk diretas. Yang lebih sulit itu ketika kita menggunakan kalimat yang sering kita gunakan sehari-hari, padahal seperti misal saya pergi main bola atau apa gitu, dan itu pun harus kita kombinasikan dulu, seperti A-nya mungkin yang gede, satunya diganti menjadi I, dan lain-lain. Dan yang seperti itulah yang nantinya sudah tidak sadar saya implementasikan dari dulu. Saya menggunakan salah satu kata yang sering saya gunakan dan kemudian mentranslasikan kalimat tersebut menjadi bahasa lainnya, dan didapatkanlah password saya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pesan dan kesan yang saya sampaikan kepada dosen ataupun praktisi. Tidak banyak, selain semoga ilmu dan juga informasi yang diberikan dapat memberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.